Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus. Tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan. Berlombalah dalam urusan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Supriyatna dari SMA Negeri 1 Margasih dan juga sebagai mahasiswa PPG PAI batch pertama. Pada hari ini tanggal 28 Agustus 2023 saya akan membuat video pembelajaran sebagai syarat ujian UKIN. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Baik, anak-anak sekalian, untuk mengawali hari ini biar kita mendapatkan keberkahan, mari kita sama-sama untuk berdoa dulu. Silakan KM untuk memandu berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Sikap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan keberkahan. Tapi sebelum mengabsen, ada yang lebih penting lagi untuk menunjukkan kecintaan kita terhadap negara Indonesia NKRI ini. Mari terlebih dahulu kita berdiri, kita melantunkan sebuah lagu untuk memotivasi semangat belajar kita sekalian. Ya, silakan salah seorang dari kalian untuk memandunya. Sebagai kecintaan kita terhadap NKRI ini dan juga sebagai bukti bahwa kita juga sangat peduli terhadap daerah kita sekalian, yaitu Kota Bandung. Baik, anak sekalian, selanjutnya Bapak ingin ngabsen dulu. Yang pertama Adnan hadir, kemudian Alenza Hadiro, Alia Suhaila hadir, kemudian Bintang. Kemana? Ada kabarnya nggak? Tidak. Oh iya, Bintang nggak ada. Mudah-mudahan kabarnya nanti baik. Kita lanjutkan materi yang dulu-dulu, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji, ya, baik dari sikap, perilaku, dan juga urusan-urusan yang lain. Coba Bapak mau nanya, tahu nggak
apa perilaku yang baik yang mesti dilakukan di kelas? So, tinggal. Bagaimana sebaiknya seorang siswa berlaku di kelas? Satu, patuh terhadap guru. Kemudian dua, mentaati aturan sekolah. Baik, materi hari ini yang hendak Bapak sampaikan adalah mengenai apa ya? Ini yang hendak saya sampaikan. Tujuan pada pembelajaran ini adalah kita akan belajar mengenal apa yang namanya kompetisi dalam kebaikan, atau dalam bahasa Al-Quran itu disebut fastabiqul khairat. Harapan di pembelajaran ini pertama kalian nanti mampu membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan, kemudian bisa menyebutkan hukum-hukum tajwid yang ada dalam ayat tersebut nanti. Kemudian berikutnya kalian bisa memahami isi kandungan dari ayat Al-Quran tersebut. Ayat itu apa sih? Baik itu adalah sesuatu yang bertepatan dengan norma-norma yang berlaku. Oke. Baik, berikutnya. Kompetisi apa? Pernah dengar kompetisi? Pernah. Nah, kompetisi berlomba-lomba. Biasanya kalau berlomba pengen apa? Menang. Pengen menang. Nah, perlomba boleh dengan cara yang jelek? Tidak. Harus bagaimana kalau ingin menang dengan fair play? Jujur. Harus jujur. Jadi gambaran ini, deskripsi ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa real kenyataan hidup itu semacam ini, ya. Semacam ini ada yang harus disegerakan dan tidak boleh ditunda-tunda. Kenapa? Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya yang sudah dibentuk pada minggu yang lalu. Silakan bikin 5 kelompok. Dan kelompoknya kemana? Alhamdulillah ini kelompoknya sudah ada. Halo, kelompoknya sudah ada, ya. Baik, di sini di layar Bapak sudah memunculkan, menayangkan sebuah ayat yang ada kaitannya dengan kompetisi dengan dalam kebaikan. Silakan oleh Ananda Muhammad Sigit untuk dibacakan terlebih dahulu. Yang lainnya coba simak, perhatikan apa yang terkandung dalam ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allah laja'ala lakum ummatan wahidatan walakin la yabluwakum fima attakum fastabiqul khairati illallahi marji'ukum jami'an falinabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Iya, terima kasih. Selanjutnya yang tak kalah penting, kita harus tahu tentang hukum tajwid. Nah, di sini Bapak sudah memberikan tanda-tanda apa saja yang ada terkandung di ayat ini hukum tajwidnya. Walaupun ya di tempat yang lain ini pun ada hukum tajwid. Coba siapa yang mau menjelaskan? Yang pertama, wa'anjalna. Wa'ang itu ada hukum tajwid. Apa itu hukum tajwidnya, Git? Ifa itu. Ifa. Kenapa ifa? Iya, padamu.
anzalna ilaika. Apa itu? Mad asli. Kemudian bertemu hamzah pada ayat berikutnya, huruf berikutnya. Namanya mad jaid. Kenapa mad jaid? Ada yang bisa menjelaskan? Karena setelah mad tabi'i bertemu dengan di mana? Di kalimat yang lain. Oke, itu namanya mad jaid. Kemudian berikutnya ada kal kitab, al-kitab. Itu disebutnya alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah? Iya, karena alif lamnya jelas berbunyi L, kan bukannya bukan well. Kemudian kita babil haqqi musaddiqan. Ada yang tahu apa? Maju. Ya silakan. Ani apa itu musaddiqan? Idgham apa? Idgham kenapa? Oke. Kemudian ada yadaihi dai. Itu namanya mad lain karena mad bertemu dengan ya. Kemudian muhaiminan alaihi. Muhaiminan itu namanya apa? Idgham idhar. Jelas bunyi n. Muhaiminan alaihi itu baru ke idgham. Idghamnya idgham di guna. Lai tadi apa tadi? Madli. Ya. Fahkum baina, setelah mim mati bertemu dengan ba. Mad apa? Hah? Awas. Ini jangan lupa. Kenapa? Karena ilmu tajwid itu harus hafal, harus tahu sampai kapanpun apa yang bisa katakan. Oleh sebab itu silakan kalian renungkan, melihat dari ayat ini apa yang kalian bisa ambil kesimpulan. Silakan diskusikan, kalian tulis di sini apa yang kalian pahami tentang kompetisi dalam kebaikan. Ya, silakan dengan fasilitas uji yang kalian miliki boleh searching. Ya, silakan dibahas. Sudah ada. Siapa yang bisa sedikit? Ya, silakan. Nanti dituliskan di kamar dulu. Mind mapping itu adalah peta konsep. Silakan nanti kalian cari bahasannya. Silakan dibacakan kembali temuannya yang tadi sudah disebutkan.
apa? Ulang coba. Ya. Jadi kompetisi dalam kebaikan itu kita harus patuh juga taat terhadap suatu peraturan dan berlomba-lomba dalam kebaikan, dan juga harus selalu berusaha teliti dan fokus pada apa yang kita tuju dengan maksud untuk mencapai target atau tujuan. Dari yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan atau menambahkan mengenai apa yang dibarusan bahas? Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat. Makna kompetisi dalam pengertian umum dan contohnya itu berkompetisi dalam kebaikan memiliki arti berlomba-lomba dalam kebaikan, kayak bersaing untuk kegiatan yang positif. Contohnya kalau di kehidupan sehari-hari itu kayak salah satu bentuknya itu mengajak orang lain untuk melakukan ibadah seperti sholat Jumat dan lain-lain gitu. Itu kalau dalam bentuk ibadah. Kalau dalam hal yang lain mungkin kayak membantu sesama saudara, teman, kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Cepat nanya. Ditanyakan dari bahasan barusan. Jadi beliau sedang membahas mengenai kompetisi dalam makna kompetisi dalam artian khusus ya, tentang dalam pandangan agama, juga kompetisi menurut pandangan umum secara bebas namanya. Nah, ada yang mau ditanyakan silakan. Kayak apa lagi? Apakah datang ke sekolah lebih awal itu termasuk kompetisi? Ya. Masuk. Masuk. Coba jelaskan itu apa alasannya. Coba aku pengen bilang. Ya, itu temenmu. Ada yang mau jelaskan? Coba. Kenapa datang lebih awal ke sekolah itu termasuk pembuktian dari Fastabiqul Khairat? Kenapa? Hah? Terus? Ini terlambat ya. Ada yang mau beda? Terlambat. Ya. Waktu menghargai waktu, Pak. Cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih. Boleh tepukan. Jadi, awas ya. Dalam real keseharian pun kompetisi itu ada terus ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kelompok 3, silakan mempresentasikan temuan yang kalian dapatkan, hasil diskusinya. Ya, yang lainnya perhatikan dan tanya atau lengkapi hal yang perlu ditambahkan. Baik, sebelumnya izin menjelaskan kembali mengenai identifikasi hal-hal yang ada kaitannya dengan kompetisi dalam kebaikan di sekitar kita. Setelah saya cari, ada 3 contoh umum yang dapat kita pelajari. Yang pertama, tidak menunda-nunda dalam berbuat kebaikan seperti halnya sholat tepat waktu. Kemudian poin kedua, memanfaatkan kesempatan berbuat kebaikan yang ada semaksimal mungkin, seperti menyumbang pembangunan masjid. Dan yang poin terakhir, sesuai Quran surat Al-Maidah ayat kedua, walaupun kita sedang berkompetisi, tetapi tetap harus saling tolong-menolong. Karena apa? Karena saling tolong-menolong tetap tergolong dalam berkompetisi. Terima kasih. Mungkin ada yang Silakan ditanyakan, ada hal yang memang perlu. enggak ada. Baik, tanya ya. Tanyain dong kebaikannya. Bacain baiknya. Gak ada? Pas? Pas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya, selanjutnya kelompok keempat, silakan untuk mempresentasikan temuan mengenai bahasa tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang akan dibacakan oleh siapa ini? Salsabila Eka. Yang
perbuatan buruk. Berbuat baik hanya kepada orang baik. Contohnya, jangan pilih-pilih kalau mau berbuat baik. Berbuat baik karena ingin mendapatkan balasan dari orang tersebut. Ada yang bertanya? Dari kelompok 5 ada yang tanyakan? Kebaikannya apa? Kebaikannya apa? Menurut saya doa. Ya, oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok yang ke depan. Untuk kesimpulan dari bahasan kita hari ini, coba kira-kira siapa? Untuk menyimpulkannya, silakan. Bahasan tadi untuk disimpulkan oleh salah satu teman kita, yaitu Neng Hani Azalia. Silakan di depan kesimpulannya ya tentang kompetisi dalam kebaikan. Jadi kompetisi dalam jadi kesimpulan dari kompetisi dalam kebaikan itu kita harus taat terhadap peraturan yang berlaku dan juga berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan dan ditambahi dengan berusaha teliti juga fokus pada apa yang kita tuju yang sudah ditargetkan agar bisa mencapai cita yang kita impikan. Baik, untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, nanti Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang coba kalian jawab dalam bentuk tulisan, ya. Nanti kalian coba jawab di buku catatannya masing-masing mengenai bahasan kita hari ini. Untuk sebagai evaluasi, ya. Kelihatan? Ini nanti ada penilaian-penilaian yang coba Bapak berikan pada kalian. Silakan dibuka catatannya, ada catatannya dibuka yang ada di depan kalian, buka ya, untuk mengevaluasi dari pembahasan yang kita bahas. Pertanyaannya ini, pertanyaannya adalah ini, ya. Pertanyaannya, lihat, amati gambar di bawah ini, ya. Gambar yang satu ini ada penjelasannya mengenai berangkat bersama ke masjid. Kemudian yang kedua, silakan siapkan bukunya, menjuarai kompetisi. Nah itu ya, sudah diamati, silakan persiapkan percakapannya. Silakan, sudah diamati, ambil bukunya. Dua gambar saja ya. Kalau tadi di awal Bapak menunjukkan 4 gambar ya. Ada yang sama dan ada yang berbeda kayaknya maknanya. Ya. Sudah kebayang gambarnya? Nah, kalau sudah terbayang gambarnya, maka berikutnya silakan jawab. 1. Setelah kamu memperhatikan 2 gambar di atas, apa kaitan antara 2 gambar tersebut? Apa kaitannya 2 gambar tersebut? Kemudian yang kedua, jika melihat gambar di atas, ada beberapa macam jenis kesuksesan seorang muslim. Itu sebutkan apa saja, ya. Itu pertanyaannya cuma 2 saja. Silakan kalian jawab di catatannya masing-masing. Silakan. Pertanyaannya ini soalnya dari gambar ini. 1, gambar orang yang berangkat bersama-sama ke masjid. Yang kedua adalah orang siswa yang mendapatkan hadiah karena menjuarai sebuah kompetisi.
disimpan di gambar atau di pertanyaan? Silakan. Apa kaitannya kedua gambar tersebut? Kemudian yang kedua tadi. Jawaban nomor 2 apa? Oke, luar biasa. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Jawabannya luar biasa. Artinya kalian bisa memahami apa yang ada dalam tayangan tersebut. Ya. Yang pertama, bahwa kaitan antara kedua ini, lihat ini sebagai closing statement, bahwa dua gambar ini menunjukkan bahwa kita harus senantiasa mengajak teman kita, mengingatkan teman kita untuk senantiasa berlomba melakukan kebaikan. Sebentar lagi kita akan masuk ke waktu salat zuhur. Nah ini tolong KM laki-laki perempuan yuk mengingatkan untuk sama-sama pergi ke masjid melaksanakan sholat zuhur. Kemudian akibatnya kita pun bisa berprestasi di tempat yang lain. Artinya kita jangan katakan kita muslim tapi tidak ada keinginan untuk meraih kesuksesan, ya. Hiduplah di dunia seolah-olah kalian akan hidup selamanya. Life is adventure, ya. Hidup adalah petualangan. Kita harus berpetualang mencari yang terbaik. Dan ingat, kalau seseorang berpetualang pasti ada endingnya, akan kembali pulang. Kita berpetualang kemanapun pergi, pasti ujung-ujungnya kita akan berpulang. Maka bersegeralah. Kemudian dari pertanyaan yang kedua, berapa macam jenis kesuksesan seorang muslim? Ya, banyak kesuksesan itu kan. Cuma intinya tadi oleh kelompok kedua, kelompok kelima, bahwa sukses, kategori sukses orang muslim itu adalah sukses di dunia dan sukses di akhirat. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah bahasan sudah selesai. Silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing dengan baik. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, di pertemuan yang kedua kita lanjutkan bahasan ini dengan bahasan berikutnya, yaitu tentang etos kerja. Ya, jadi setelah berkompetisi dalam kebaikan, kita buktikan dalam etos kerja. Bagaimana seharusnya seorang muslim dalam belajar juga dalam bekerja. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tapi sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, alangkah baiknya supaya mendapatkan keberkahan, kita tutup dengan doa. Silakan Pak untuk Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.